Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Darussalam Samarinda dimanapun berada, juga para musyahid al-kiram yang menyaksikan siaran ini melalui channel YouTube. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, ba'da salat zuhur ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada kita untuk dapat melaksanakan salat fardhu zuhur berjamaah, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwasanya keutamaan sholat berjamaah ini melebihi atau dilipat gandakan bisa ba'in wa ishrina, sebanyak 27 kali lipat daripada sholatil fadhi, daripada sholat sendiri-sendiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan 25 bi khamsin wa ishrina darajah, lebih sebanyak 25 derajat, dan riwayat yang lain menyebutkan sebanyak 27 derajat. Tentunya ini adalah kenikmatan dari Allah Azza wa Jal, di mana kita diberikan taufik untuk melaksanakan salat berjamaah ini, dan mudah-mudahan keutamaan untuk mendapatkan 25 kali lipat pahala ataupun 20 kali lipat pahala salat fardu yang kita laksanakan ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi masing-masing kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi, di dalam kitab beliau Al-Arba'in, yang mana kitab ini lebih sering dikenal dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pengajian kita kali ini adalah berkenaan dengan hadis yang ke-38, Al-Hadits Ats-Tsamin wa Tsalasun, yaitu hadis yang ke-38 di dalam kitab Arba'in. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang kewajiban untuk bermualah kepada waliullah. Mualah itu adalah meletakkan kesetiaan kita kepada hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini mengajarkan kepada kita amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua macam, yaitu amal soleh yang hukumnya wajib dan amal-amal soleh yang hukumnya itu sunnah. Kita baca terlebih dahulu hadis yang mulia ini. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man ada li waliya, barang siapa yang menentang, memusuhi wali-waliku, yaitu orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menentang dan menyakiti mereka, hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, maka apa kata Allah? Faqad adzantuhu bil harbi, maka aku telah mengumumkan peperangan kepada mereka. Kalian menyakiti waliku, artinya kalian menantang perang kepadaku. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan.
kalian sama halnya dengan menantang perang kepada diriku, kata Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya waliullah, hamba-hamba Allah yang soleh, yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan kemudian menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan perlindungan kepada mereka. Di dalam hadis ini Allah menegaskan siapapun yang memusuhi mereka, mereka adalah musuh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka kriteria wali-wali Allah Azza wa Jalla ini disebutkan dalam kelanjutan hadis ini. Qala Allah Azza wa Jalla fi hadzal hadits al-qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba dia berupaya untuk mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, melebihi dari perkara-perkara yang telah aku wajibkan kepadanya. Dengan kata lain, makna dari hadis ini adalah tidak ada sesuatu amal perbuatan yang lebih aku cintai, kata Allah, melebihi kecintaanku terhadap amal-amal soleh yang telah aku wajibkan kepada hambaku. Maka dalam hal ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sehingga dalam hal ini tidak dibenarkan bagi seorang muslim ketika mereka berupaya menjalankan amal-amal yang sifatnya itu sunnah tetapi meninggalkan yang wajib. Ini enggak dibenarkan. Karena amal-amal yang sifatnya itu sunnah tidak lebih dicintai oleh Allah melebihi dari amal-amal yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Hal ini diantaranya ditunjukkan oleh salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda, "Idza uqimatis shalah," kalau sudah dikumandangkan salat. Idza uqimatis shalah, ketika sudah dikumandangkan iqamah untuk salat, ini kata Nabi, "Fala salata," maka tidak boleh ada salat, kata Nabi. Fala salata illa al-maktubah, tidak boleh ada salat lagi kecuali salat maktubah. Maka berdasarkan hadis yang mulia ini, manakala seseorang misalkan dia baru masuk ke masjid, kemudian ia melaksanakan salat tahiyatul masjid, sebelum selesai salat tahiyatul masjid ternyata sudah dikumandangkan iqamah, maka yang demikian ini hendaknya ia bersegera untuk menuju kepada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yaitu salat yang telah dikumandangkan iqamah tersebut. Dan hendaknya ia meninggalkan salat tahiyatul masjidnya itu. Hal ini kalau dilihat apa? Salat tahiyatul masjidnya ini masih panjang. Tetapi apabila masih ada kesempatan ia menyelesaikan bacaan akhirnya pada saat dia duduk akhir, kemudian dikumandangkan iqamah, maka silahkan bagi dia, kalau misalnya dirasa masih ada waktu untuk bisa menyusul takbiratul ihram imam gitu kan, tidak mengapa bagi dia untuk menyelesaikan tahiyatul masjidnya dulu. Tetapi apabila ia baru saja memulai tahiyatul masjid, kemudian iqamah sudah dikumandangkan, maka batalkan tahiyatul masjidnya dan segera menuju masuk ke dalam shaf untuk menegakkan salat wajib yang telah dikumandangkan itu. Kalau salatnya salat zuhur ya salat zuhur, kalau salatnya asar ya asar, dan demikian salat 5 waktu yang lainnya. Hal ini didasarkan pada satu hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini kalau dikatakan lebih mencintai salat fardu 5 waktu atau salat tahiyatul masjid, tentunya amal yang lebih dicintai oleh Allah adalah salat fardu 5 waktu. Dan salat tahiyatul masjid
ini tidak lebih bisa dibandingkan dengan salat fardu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kemudian dasar yang kedua adalah Nabi sudah mengatakan, kalau sudah dikumandangkan iqamah, idza uqimatis shalah, kalau sudah dikumandangkan iqamah, fala salat, tidak ada salat lain lagi illa al-maktubah, kecuali salat yang diwajibkan. Nah, ini dasarnya demikian, ini sebagai permisalan. Maka tetapkan pula hal ini jamaah sekalian pada amal-amal ibadah yang lain. Ketika bertentangan antara amal ibadah yang wajib dengan yang sunnah, mana yang harus didahulukan, maka dahulukan yang wajib terlebih dahulu. Karena sifatnya amal ibadah yang sunnah ini adalah tambahan. Nah, kalau kita ibaratkan di dalam di dalam masakan atau makanan, yang menjadi makanan pokok kita ini kan nasi. Nah, apakah kemudian seseorang ini ketika makan makanan pokok, nasinya ditinggalkan, tetapi air putihnya yang kemudian lebih didahulukan daripada nasinya? Nah, ini tidak demikian, bukan? Karena yang lain-lain itu adalah tambahan. Tidak mungkin kemudian yang nasinya ini dikesampingkan, tetapi yang lebih didahulukan adalah kerupuknya misalnya. Karena kerupuk itu adalah tambahan. Ini kalau kita permisalkan di dalam makanan kita sehari-hari. Akan tetapi dalam ibadah ini sudah ada aturan dari Allah Azza wa Jal bahwasanya amal ibadah yang wajib itu harus lebih didahulukan. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan penjelasannya di dalam hadis ini, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku ketika ia masih terus mendekatkan diri kepadaku setelah ia melakukan amal-amal ibadah yang sudah diwajibkan, kemudian ia menambahkan amal ibadah yang sifatnya itu nawafil. Nawafil ini nafilah, yaitu tambahan terhadap amal-amal ibadah yang sudah diwajibkan tadi. Dia terus melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal ibadah yang nawafil ini, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Kalau sudah Allah mencintai hamba tersebut, fa idza ahbabtuhu, kalau sudah aku mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang mana dia mendengar dengannya. Makna dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dalam pendengarannya. Yaitu apa? Hamba tersebut ketika ia sudah dicintai oleh Allah, pendengarannya ini tidaklah dia gunakan kecuali untuk mendengar yang baik-baik saja. Di dalam hatinya itu ada kebencian kalau dia mendengar sesuatu yang dibenci oleh Allah. Di dalam hatinya ada kecintaan dalam dirinya ketika ia mendengar sesuatu yang dicintai oleh Allah. Misal, ketika ia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, hatinya itu akan senang. Tetapi sebaliknya, ketika ia mendengar lantunan-lantunan musik yang mengajak kepada syahwat, mengajak kepada hura-hura, mengajak kepada perkara yang sia-sia, maka hatinya itu tidak menyenangi musik-musik yang demikian, yang isinya, syairnya itu tidak bermanfaat dan merupakan perkara yang sia-sia, dan ia lebih cenderung lebih senang untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Maka yang demikian ini adalah pendengaran yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jaga. Apabila ia mendengar orang-orang menggunjing sesama kaum muslimin, benci dirinya untuk mendengar berita-berita tersebut. Tetapi ketika ia mendengar berita gembira, Allah memberikan nikmat bagi saudaranya seorang muslim, maka telinganya ini ikut bergembira dengan kabar-kabar yang seperti itu. Maka inilah telinga atau pendengaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan ketika Allah sudah mencintai hamba tersebut.
wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan Allah melanjutkan, aku menjadi penglihatan yang mana dia melihat dengannya, yaitu Allah menjaga penglihatannya. Tidaklah hamba tersebut melihat perkara-perkara kecuali perkara itu disenangi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah hamba tersebut ketika ia dihadapkan pada penglihatan yang dibenci oleh Allah, kecuali ia juga akan membenci untuk melihat hal tersebut, sehingga ia memalingkan pandangannya dari perkara yang dibenci oleh Allah tersebut. Demikianlah Allah menjaga hamba ini. Wa yadahu alladhi yabtashu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadi lengan yang mana dengan lengan itu ia melakukan amal pekerjaan dan tindakan-tindakannya. Maknanya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh tindak tanduknya. Tidaklah ia berbuat sesuatu, melakukan sesuatu kecuali sesuatu tersebut adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia menggunakan tangannya untuk menulis, maka tulisan itu akan mengundang ridha Allah Azza wa Jalla. Ketika ia menggunakan tangannya itu untuk mencari nafkah bagi keluarganya, Allah meridhai usahanya itu untuk mencarikan nafkah bagi keluarganya. Demikian seterusnya. Tidaklah tangannya itu ia gunakan untuk hal-hal yang menyakiti orang lain, yang merugikan dan mengganggu orang lain, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga tangannya dari tindakan-tindakan yang mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadi kaki, kedua kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Tidaklah hamba tersebut menggunakan kedua kakinya ini kecuali hamba tersebut akan jalan ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untuk dikumandangkan azan yang dilantunkan dari lisan seorang muadzin, ia mendengar dengan telinganya dan ia menyenangi panggilan tersebut, ia mencintai panggilan tersebut, rindu dengan panggilan azan, maka disambutlah dengan langkah kakinya yang ringan menuju masjid Allah. Ringan langkah kakinya menuju kepada masjid-masjid Allah. Sebaliknya, apabila ia dihadapkan untuk melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat yang Allah Subhanahu wa taala benci, enggan kakinya ini untuk melangkahkan menuju ke tempat-tempat maksiat tersebut. Maka bersyukurlah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala jadikan demikian. Segala tindak tanduknya, penglihatan, pendengaran, perbuatan yang dilakukan oleh tangannya, langkah-langkah kakinya, semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang Allah berikan bagi hamba tersebut yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Wa in sa'alani la'u'tiyannah. Ketika ia meminta kepadaku, sungguh aku akan memberikan hamba tersebut. Sungguh aku akan memberi kepada hamba tersebut. Nah, dalam hal permintaan seorang hamba ini, hamba yang meminta kepada Allah ini senantiasa berhusnuzan kepada Allah bahwasanya apa yang ia pintakan selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu menjadi catatan di sini jamaah sekalian, bahwasanya Allah mengabulkan permintaan hamba ini sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla di waktu yang Allah kehendaki, bukan sesuai dengan kehendak hamba atau sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh hambanya tersebut. Ketika Allah berkehendak untuk menjawab dan menunaikan permintaan hamba tersebut nanti di akhirat, maka ini adalah kewenangan Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya seorang hamba nanti yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu permintaan, namun ketika di dunia tidak ia dapati permintaan tersebut diwujudkan, ketika nanti di akhirat ternyata Allah Subhanahu wa taala mewujudkan permintaan itu dalam bentuk dia diangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla dengan derajat surga yang tinggi yang ia tidak pernah ia sadari ketika ia hidup di dunia ini. Nah, inilah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang demikian ini. Dan yang terakhir, wala in ista'adzani, ketika hamba tersebut yang telah aku cintai itu,
yang telah selalu senantiasa mendekatkan diri kepadaku ketika ia memohon perlindungan, wala in ista'adzani la u'idannahu, sungguh akan aku berikan perlindungan bagi hamba tersebut. Al hadis rawahul Bukhari fi sahihih. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar Radio Darussalam Samarinda dimanapun berada, dan juga para musyahid al-kiram yang menyaksikan siaran ini melalui channel YouTube. Pelajaran yang berharga dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh yang diwajibkan, kemudian ditambah dengan amal-amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan. Apabila seorang hamba telah merutinkan diri dan beristiqamah di dalam mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mencintainya, dan merekalah wali-wali Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang memusuhi wali-wali Allah Azza wa Jalla ini, maka mereka adalah orang-orang yang menyatakan perang kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila mereka berperang kepada Allah, apakah mungkin mereka akan menang kepada Allah? Tidak akan menang. Maka Allah lah yang melindungi hamba-hambanya yang bertakwa ini. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang Allah perkenankan untuk menjadi walinya, yang Allah perkenankan kita untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita dapat beristiqamah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah wajibkan, serta menjauhi apa yang Allah larang, dan kita hiasi diri kita dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan tambahan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri tausiah siang hari ini dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram zidna ilma warzuqna fahma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din waj'alna mimman aradta bihi khaira. Allahumma ya hayyu ya qayyum انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. أدخلنا يا الله يا رحمن في عبادك الصالحين وأدخلنا جنتك يا الله وأعذنا من عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.